Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini akan mendatangkan tamu cukup spesial yang sudah cukup terkenal juga, yaitu di YouTube maupun di TV. Beliau ini digandrungi ada pemuda dan para anak muda senang sekali dengan dakwahnya beliau. Siapa beliau? Ya, ini adalah Habib Hussein Ja'far. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Mas Hibat. Alhamdulillah. Dalam video kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Habib Hussein Ja'far yang sudah cukup terkenal dan cukup digandrungi oleh para pemuda, yaitu khususnya para pemuda tersesat, karena beliau adalah pengasuh Yayasan Pemuda Tersesat. Ya, langsung saja dalam tema kali ini, yaitu tentang kurban, yang mana sebentar lagi beberapa minggu lagi kita akan menjalankan suatu ibadah Idul Adha, yang bisa dikatakan juga dengan bulan haji. Langsung saja dalam temanya tentang berkurban. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana sejarah dan hukum berkurban itu, Bib? Langsung saja saya persilahkan untuk menjelaskan Habib Hussein Ja'far, monggo. Iya, pertama dari kurban itu sendiri ya, secara bahasa itu maknanya adalah untuk mendekat. Mendekat. Iya. Jadi disebutnya kurbatan ilallah. Satu upaya pendekatan diri kepada Allah. Jadi orang yang berkurban sebenarnya adalah orang yang mengorbankan hal-hal sifatnya duniawi dan seluruh hal yang sifatnya selain Allah untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya adalah untuk mendekatkan diri, karena kata seorang sufi yang tersohor, Jalaluddin Rumi, dunia dan segala sesuatu selain Allah itu ibarat batu yang membebani balon yang mau terbang. Nah, ibarat kata nih, hati kita ini seperti balon yang mau terbang, dan dunia dengan segala sesuatu sebagai perhiasannya itu seperti batu yang menghalangi kita untuk bisa terbang tinggi berjumpa dengan Allah. Nah, kurban diantara upaya untuk meringankan batu yang menggandoli hati kita agar kita bisa lebih dekat kepada Allah. Nah, sejarah kurban itu sendiri itu terkait dengan sejarah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Namun dalam beberapa pendapat itu juga disebutkan yang disembelih itu bisa jadi Nabi Ishak. Karena tidak ada keterangan pasti tentang siapa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Ada sebagian ulama dan sahabat Nabi yang menyebut, dan ini biasanya pendapat umum, adalah Nabi Ismail yang disembelih, yang rencananya disembelih. Sedangkan pendapat lain dari para sahabat Nabi, para ulama menyebutkan Nabi Ishak yang sebenarnya mau disembelih oleh Nabi Ibrahim selaku ayahnya. Al-Muhim, kata almarhum Gus Dur, gak penting mau Nabi Ishak atau Nabi Ismail, karena toh sama-sama gak disembelih akhirnya. Jadi jangan kita berdebat pada aspek itu, sehingga kita ribut. Padahal intinya adalah justru kita akan mendekatkan diri kepada Allah dalam hal tentang kurban. Nah, sejarahnya adalah Nabi Ibrahim seorang ayah yang telah lama merindukan kehadiran seorang anak. Nah, ini juga sekaligus pembelajaran bagi kita yang mungkin masih jomblo atau sudah menikah tapi belum punya anak, bahwa keterlambatan mendapatkan pasangan, keterlambatan mendapatkan putra atau putri itu adalah bagian dari ujian para nabi dan para rasul. Sehingga sebaiknya kita bersabar atas hal itu, karena ada pahala yang begitu besar dari keterlambatan orang untuk memiliki anak. Karena itu ujiannya Nabi Ibrahim antaranya, dibuat terlambat memiliki anak. Dan jangan pernah khawatir dalam kesabaran itu, karena kenapa? Karena
ada perempuan yang namanya Sayyidah Maryam yang meskipun nggak punya suami dia bisa punya anak, yaitu Nabi Allah Isa. Apalagi kalian yang punya suami, insya Allah kalau menurut Allah yang terbaik adalah memiliki anak, pasti Allah memberikan anak kalian. Nah, Nabi Ibrahim ini lama gak punya anak hingga kemudian punya anak yang namanya Ismail. Nah, Ismail ini kemudian melalui mimpi diminta oleh Allah untuk disembelih. Kemudian Nabi Ibrahim memutuskan untuk bertanya kepada Nabi Ismail. Wahai Ismail, aku mendapatkan perintah melalui mimpi bahwa kamu harus disembelih. Kemudian kata Nabi Ismail, sembelih. Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, Nabi Ismail menyerahkan dirinya untuk Allah. Dan akhirnya Nabi Ibrahim secara meyakinkan melakukan prosesi penyembelihan itu. Dan hal ini yang menyebabkan Nabi Ibrahim itu, para ulama, dijuluki Khalilullah atau kekasih Allah karena ketulusan dan keikhlasannya kepada Allah. Anak yang sudah lama ditunggunya diberikan kepada Allah kalau memang Allah minta. Nah, ini sekaligus pesan yang ditegaskan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Misalnya dalam suratul Kahfi ayat 46, Allah katakan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Ingat bahwa harta dan anak-anakmu itu perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairu inda rabbika thawaban wa khairun amalin. Tapi ingat, yang utama itu adalah amalan-amalan kepada Allah. Makanya dalam surat Al-Munafikun ayat ke-9 Allah tegaskan, jangan sampai wahai orang-orang yang beriman, anak-anak kamu itu membuat kamu lalai kepada Allah. Jadi karena anak itu bisa membahagiakan orang tuanya, kadang anak itu walaupun melanggar syariat Islam, maksiat, kita karena sayang akhirnya dibiarkan. Nah, ini yang dikritik oleh Allah melalui prosesi sejarah kurban yang melibatkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail atau Nabi Ishak. Bahwa kata Allah, jangan sampai kamu cinta kepada anakmu atau istrimu atau hartamu atau apapun yang bersifat duniawi melebihi kecintaan kamu kepada Allah. Nggak mau sedekah karena sayang sama harta, nggak mau mendidik anak untuk sholat karena kasihan sama anaknya, nggak mau tegas sama atau suami karena cinta kepada istri atau suami. Itu bukan ajaran yang diajarkan dalam Islam. Nah, ini kritiknya. Nah, jadi sejarah, maka Nabi Ibrahim kemudian membawa Nabi Ismail untuk disembelih. Dan begitu disembelih, Nabi Ismail digantikan dengan seekor domba. Apa makna digantikannya itu? Menurut para ulama, di antara hikmahnya adalah, pertama, sebenarnya yang harus disembelih itu adalah utamanya sifat kebinatangan dalam diri kita. Sifat Yang menyebabkan cinta kepada dunia, ego, suka mencaci, suka memaki, penuh kebencian, suka menyebarkan hoax, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah rasa memiliki terhadap sesuatu. Padahal anak, istri, keluarga, harta, jabatan, itu semua bukan milik kamu. Itu semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi jangan pernah memiliki itu. Kemudian yang ketiga, menariknya adalah Allah mau menegaskan bahwa Allah itu bukan seperti berhala-berhala kaum jahiliyah sebelum Nabi Ibrahim yang membutuhkan persembahan darah dan nyawa. Jadi sebelum Nabi Ibrahim ada kaum yang namanya kaum masochis, yang mereka sebagai bentuk peribadatannya itu menyembelih anak mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan mereka. Nah, kata Allah, Allah bukanlah Tuhan yang begitu. Kamu menyembah Tuhan yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang tidak membutuhkan darah atau nyawa sebagai bentuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini juga sebagai kritik kepada orang-orang yang mempersembahkan darah atau nyawa, misalnya seperti para teroris yang mengatasnamakan agama. Nah, ini dikritik justru di ayat ini bahwa nggak ada tuh, Allah bukan Tuhan yang haus darah atau nyawa.
Nah, adapun hukumnya, Mas Iban, hukumnya adalah sunnah muakkad dan Sunnah sunnah muakkad. sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat ditekankan. Sebagaimana juga termasuk sunnah muakkad ini akikah, akikahan anak itu sunnah muakkad. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Durmudi, Nabi katakan bahwa khusus Nabi Muhammad kurban itu wajib. Saking pentingnya kurban itu dan besarnya hikmah di balik kurban serta besarnya pahala dalam prosesi kurban itu, sehingga Nabi itu wajib berkurban dan mensunnahkan secara muakkad bagi seluruh umatnya. Bahkan dalam madhab Hanafi itu sifatnya wajib. Imam Abu Hanifah itu mewajibkan kurban. Nah, ini menunjukkan karena besar pesan yang terkandung di dalam prosesi kurban, sehingga sifatnya sunnah muakkad, dan bahkan dalam madhab Imam Abu Hanifah itu sifatnya wajib karena memang besarnya kandungan di dalam kurban itu sendiri. Nah, begitu kira-kira. Ya, itu penjelasannya cukup luar biasa, dijelaskan dengan detail oleh Habib Hussein Ja'far, dan saya bisa menyimpulkan dari penjelasan barusan, yakni dalam Islam berkurban merupakan cara untuk mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah dengan menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik berikutnya, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, kata kurban itu sendiri muncul 3 kali dalam Al-Quran, yang mana sekali mengacu pada pengorbanan hewan dan 2 kali mengacu pada pengorbanan dalam arti umum dari setiap tindakan yang dapat membawa seseorang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah. Lalu mengenai sejarah kurban, tak lepas dari peristiwa pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yang diceritakan Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkan beliau untuk mengorbankan putra satu-satunya, yaitu Ismail. Dalam pengabdiannya kepada Allah, Nabi Ibrahim setuju untuk mengikuti mimpinya dan melakukan pengorbanan dengan menyembelih putranya, yaitu Ismail. Namun saat hendak menyembelih, Allah turun tangan dan mengirimkan seekor domba jantan untuk dikorbankan untuk menggantikan Ismail. Nah, Ismail selamat karena Ibrahim membuktikan bahwa beliau Nabi Ibrahim akan mengorbankan putranya sebagai tindakan takwa. Meskipun kehilangan, amalan kurban terus dilakukan sebagai pengingat ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah.